Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Zahra Aprilianti dengan NIM 112210104 dari kelas MA 22B03. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Purwanto. Untuk soal yang pertama yaitu mengatasi risiko digitalisasi, OJK tekankan pentingnya kesadaran literasi keuangan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dari OJK. OJK adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan di Indonesia. Tugas utama OJK adalah mengawasi dan mengatur berbagai aspek sektor keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan non-bank lainnya di Indonesia. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan konsumen, menjaga stabilitas sektor keuangan, serta mempromosikan perkembangan yang sehat dan berkelanjutan dalam sektor jasa keuangan di negara tersebut. Kemudian yang selanjutnya risiko-risiko digitalisasi. Risiko digitalisasi adalah segala potensi, ancaman, dan kerentanan yang timbul akibat proses transformasi dan penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, bisnis, dan pemerintahan. Di dalam OJK juga harus memahami dan mengidentifikasi risiko-risiko yang muncul seiring dengan digitalisasi sektor keuangan. Seperti yang pertama, keamanan data. Ini mencakup perlindungan data sensitif dan pribadi dalam layanan keuangan digital agar tidak jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan dengan menghadapi risiko seperti peretasan atau pelanggaran keamanan sistem. Yang kedua, penipuan online. Penipuan yang terjadi melalui internet atau platform digital dalam layanan keuangan di mana individu atau entitas jahat berupaya untuk memperoleh informasi pribadi atau melakukan transaksi secara ilegal seringkali merugikan korban secara finansial. Dan yang ketiga ada ketidaksetaraan akses. Ketidaksetaraan dalam akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Biasanya disebabkan oleh kurangnya akses internet, perangkat, literasi digital, atau faktor ekonomi. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Selanjutnya, peran OJK dalam edukasi. OJK harus memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang literasi keuangan dan cara melindungi risiko digitalisasi. Ini bisa melalui program-program pendidikan, kampanye informasi, serta regulasi yang mendukung perlindungan konsumen di era digital. Dengan demikian, OJK dapat membantu menciptakan lingkungan keuangan yang lebih aman dan terinformasi bagi semua pihak. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memainkan peran penting dalam pendidikan di sektor keuangan dengan melakukan berbagai tindakan. Contohnya yang pertama, pengembangan program literasi keuangan. OJK mengembangkan program-program literasi keuangan yang mencakup pelatihan, seminar, dan materi edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep keuangan yang bijak. Yang kedua, penyuluhan dan kampanye informasi. OJK mengadakan penyuluhan dan kampanye informasi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang investasi, manajemen utang, asuransi, dan risiko digitalisasi di era saat ini. Yang ketiga, pendukung program pendidikan. OJK berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk memasukkan literasi keuangan ke dalam kurikulum sehingga pendidikan keuangan dimulai sejak usia dini. Keempat, penyediaan informasi dan sumber daya. OJK menyediakan informasi dan sumber daya tentang keuangan yang mudah diakses masyarakat termasuk di situs web dan platform online lainnya. Dan yang kelima ada perlindungan konsumen. OJK melindungi konsumen dengan memberikan informasi tentang hak dan kewajiban mereka, serta cara melaporkan penipuan atau pelanggaran dalam sektor keuangan. Dan yang terakhir ada kerjasama dengan industri. OJK berkolaborasi dengan lembaga keuangan dan penyedia layanan digital untuk memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi dan menjalankan praktik yang aman dan adil. Melalui peran-peran ini, OJK membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar literasi keuangan maupun membuat keputusan keuangan yang bijak dan lebih mampu melindungi diri mereka sendiri dalam era digital yang terus berkembang. Kemudian selanjutnya pentingnya kesadaran literasi keuangan. Yang pertama, pemahaman investasi.
Individu yang sadar literasi keuangan akan memahami konsep investasi dan berinvestasi berdasarkan pengetahuan mereka. Mereka mungkin memilih saham, obligasi, atau reksadana yang sesuai dengan tujuan keuangan mereka. Yang kedua, anggaran pribadi. Seseorang yang memiliki kesadaran literasi keuangan akan membuat anggaran pribadi untuk mengelola pengeluaran mereka dengan bijak. Mereka akan mengidentifikasi pendapatan, memprioritaskan pengeluaran, dan menyisihkan dana untuk tabungan dan investasi. Yang ketiga, penggunaan kartu kredit. Seseorang yang sadar literasi keuangan akan menggunakan kartu kredit dengan bijak. Mereka akan membayar tagihan secara berkala, menghindari membawa saldo utang yang tinggi, dan memahami konsep bunga yang dikenakan pada saldo tertunggak. Dan yang keempat ada pensiun dan tabungan darurat. Individu yang literal secara finansial akan menyadari pentingnya merencanakan untuk masa pensiun dan memiliki tabungan darurat. Mereka akan berinvestasi dalam rencana pensiun dan menyisihkan dana untuk situasi darurat tanpa harus mengandalkan hutang. Kemudian yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan fenomena startup pilot di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 3 startup pilot di Indonesia. Yang pertama ada Jilingo. Jilingo adalah sebuah perusahaan e-commerce yang didirikan di Singapura. Mereka fokus pada fashion dan produk kecantikan, menghubungkan produsen dan pengecer untuk menjual produk secara online. Jilingo menyediakan platform yang memungkinkan produsen dan pengecer untuk berdagang dan mengelola inventaris mereka dengan lebih efisien. Kemudian yang kedua saya membahas terkait dengan startup Fabelio. Fabelio adalah startup e-commerce berbasis di Indonesia yang mengkhususkan diri dalam furnitur dan dekorasi rumah. Fabelio didirikan pada tahun 2015. Mereka memungkinkan pelanggan untuk membeli produk furnitur dan dekorasi rumah secara online. Dan yang ketiga saya membahas startup yaitu Sorabel. Sorabel adalah sebuah startup e-commerce berbasis di Indonesia yang fokus pada pakaian dan fashion. Mereka menyediakan platform online untuk pelanggan membeli pakaian, aksesoris, dan produk fashion lainnya. Mereka juga bekerja sama dalam berbagai merek dan desainer untuk menawarkan berbagai produk fashion kepada pelanggan mereka. Kemudian selanjutnya saya akan membahas terkait dengan penyebab kepailitan beberapa startup yang tadi saya sebutkan, yaitu Jilingo. Penyebab kepailitan startup Jilingo yang pertama, masalah keuangan. Pailitnya Jilingo sebagian besar disebabkan oleh masalah keuangan yang melibatkan utang besar dan tekanan ekonomi. Ini menyoroti pentingnya manajemen keuangan yang baik dalam startup. Yang kedua, dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 dapat memperburuk situasi perusahaan-perusahaan startup yang menghadapi kesulitan finansial. Perubahan pola konsumen selama pandemi dapat mempengaruhi bisnis seperti Jilingo. Yang ketiga, pengaruh pasar e-commerce. Jilingo beroperasi di industri e-commerce yang sangat kompetitif. Perubahan dinamika pasar dan persaingan yang ketat adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam fenomena pilotnya startup seperti Jilingo. Yang kedua yaitu startup Fabelio. Penyebab kepailitan startup Fabelio adalah perusahaan furnitur Fabelio menutup hampir semua gerai offline atau showroom di sejumlah wilayah. Penyebabnya perusahaan terkendala masalah keuangan dan dana investor yang tak kunjung cair. Kemudian yang terakhir, penyebab kepailitan startup Sorabel. Startup Sorabel tumbang akibat dampak dari pandemi COVID-19. Sorabel melakukan likuidasi dan menghentikan kontrak kerja seluruh karyawannya tanpa terkecuali. Dan yang selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu investasi emas, saham, atau properti. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian investasi. Investasi adalah tindakan menempatkan dana atau aset dalam suatu proyek, bisnis, atau instrumen keuangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau pengambilan dana di masa depan. Investasi dapat berupa pembelian saham, obligasi, properti, atau usaha bisnis dengan harapan atau apresiasi nilai aset tersebut. Tujuan utama investasi adalah mengalokasikan dana secara cerdas untuk mencapai pertumbuhan atau pengembalian modal yang diharapkan. Yang selanjutnya, fungsi-fungsi investasi.
Investasi memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian, antara lain yang pertama mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, meningkatkan inovasi. Investasi dalam penelitian dan pengembangan R&D mendorong inovasi teknologi dan produk yang dapat meningkatkan daya saing. Yang ketiga, menciptakan pendapatan. Investasi dapat menghasilkan pendapatan melalui dividen, bunga, atau keuntungan modal. Dan yang keempat, menyediakan keamanan di masa depan. Investasi seperti pensiun, reksadana, atau properti dapat membantu menyediakan keamanan keuangan di masa depan. Yang kelima, mengelola resiko. Diversifikasi investasi dapat membantu mengelola resiko keuangan dengan menyebarkan aset ke berbagai kelas investasi. Dan yang keenam, memajukan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan energi dapat meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu memberikan dana untuk pembiayaan. Investasi melalui pasar keuangan dapat memberikan dana kepada perusahaan dan pemerintah untuk membiayai proyek dan operasi mereka. Kemudian selanjutnya ada tujuan-tujuan investasi. Tujuan-tujuan investasi yang pertama, meningkatkan kekayaan. Banyak orang berinvestasi dengan tujuan memperbesar kekayaan mereka melalui apresiasi aset atau pendapatan yang dihasilkan. Dan yang kedua, menyediakan keamanan keuangan. Investasi dapat digunakan untuk menciptakan keamanan keuangan di masa depan seperti dana pensiun atau dana darurat. Yang ketiga, mencapai pendapatan pasif. Beberapa orang berinvestasi untuk mendapatkan pendapatan pasif seperti dividen saham atau bunga obligasi. Yang keempat, membangun dana pendidikan. Orang tua seringkali berinvestasi untuk membantu membiayai pendidikan anak-anak mereka di masa depan. Yang kelima, melindungi nilai aset. Investasi dapat digunakan untuk melindungi nilai aset dari inflasi atau fluktuasi pasar. Yang keenam, diversifikasi risiko. Investor dapat menggunakan investasi untuk mengurangi risiko dengan menyebar aset mereka ke berbagai kelas investasi. Dan yang terakhir, mencapai tujuan spesifik. Investasi dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti membeli rumah, mobil, atau memulai bisnis. Kemudian selanjutnya macam-macam investasi. Investasi yang pertama yaitu investasi emas. Investasi emas melibatkan membeli emas dalam bentuk fisik, batangan, koin, atau instrumen keuangan terkait emas, misalnya ETV emas. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan melalui apresiasi nilai emas atau untuk melindungi nilai kekayaan terhadap inflasi. Dan yang kedua ada investasi saham. Investasi saham adalah membeli saham perusahaan yang memberikan kepemilikan. Investasi saham adalah membeli saham perusahaan yang memberikan kepemilikan sebagian dalam bisnis tersebut. Investor saham mengharapkan pertumbuhan nilai saham dan mungkin juga menerima dividen jika perusahaan membayar. Dan yang terakhir, investasi properti. Investasi properti melibatkan pembelian properti fisik seperti rumah, apartemen, atau tanah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari apresiasi nilai properti atau pendapatan sewa dari properti tersebut. Perbandingan investasi emas, investasi saham, dan investasi properti. Pemilihan antara investasi emas, saham, atau properti sangat tergantung pada tujuan, profil risiko, dan preferensi individu. Berikut ini adalah perbandingan singkat yang akan saya bahas. Yang pertama, investasi emas. Relevan jika mencari perlindungan terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Kemudian biasanya cenderung kurang berisiko daripada saham, tetapi potensi pertumbuhannya bisa lebih rendah. Yang ketiga, emas cenderung tidak menghasilkan pendapatan pasif seperti saham atau properti. Yang kedua, investasi saham. Poin yang pertama itu relevan jika mencari pertumbuhan jangka panjang dan berpotensi keuntungan besar. Kemudian poin yang kedua, saham dapat memberikan dividen sebagai pendapatan pasif. Dan yang ketiga, lebih berisiko daripada emas dan properti karena nilainya dapat sangat fluktuatif. Kemudian yang ketiga, investasi properti. Poin yang pertama, relevan jika ingin memiliki aset fisik dan mendapatkan pendapatan sewa. Poin yang kedua, properti dapat mengalami apresiasi nilai yang baik, terutama dalam jangka panjang.
Yang ketiga, memerlukan modal awal yang besar dan harus mengelola properti atau membayar biaya pengelolaannya. Pilihan yang paling relevan tergantung pada tujuan dan kebutuhan masing-masing individu. Selalu bijak untuk berkonsultasi dengan seorang penasehat keuangan atau ahli investasi sebelum membuat keputusan besar terkait investasi. Topik yang keempat yaitu terkait bagaimana cara mengantisipasi pelemahan rupiah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pelemahan rupiah itu adalah kondisi di mana nilai mata uang rupiah Indonesia menurun terhadap mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat yaitu USD, atau mata uang lainnya. Ini berarti bahwa memerlukan lebih banyak rupiah untuk membeli satu unit mata uang asing yang sama. Penyebab pelemahan rupiah mata uang nasional Indonesia bisa sangat kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi dan non-ekonomi. Saya akan membahas terkait dengan faktor-faktor penyebab pelemahan rupiah. Yang pertama, defisit negara perdagangan. Salah satu faktor utama adalah defisit neraca perdagangan di mana impor lebih besar daripada ekspor. Jika negara mengimpor lebih banyak daripada yang diekspor, maka memerlukan lebih banyak mata uang asing untuk membayar impor yang dapat menekan nilai rupiah. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan suku bunga oleh bank sentral memiliki dampak signifikan. Menurunkan suku bunga dapat menurunkan daya tarik investasi dalam mata uang rupiah yang dapat menyebabkan pelemahan nilai tukar. Yang ketiga, krisis ekonomi global. Ketika terjadi krisis ekonomi global atau gejolak di pasar internasional, investor cenderung mencari aset yang lebih stabil dan aman seperti mata uang yang kuat. Hal ini dapat menyebabkan aliran modal keluar dari negara dan melemahkan nilai mata uang lokal termasuk rupiah. Yang keempat, gejolak politik. Faktor politik seperti ketidakstabilan politik atau konflik dalam negeri dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan menyebabkan pelemahan mata uang. Yang kelima, inflasi yang tinggi. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli rupiah dan membuatnya kurang menarik bagi investor. Dan yang ketujuh, faktor eksternal. Faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas seperti minyak, perubahan kebijakan perdagangan global, atau kebijakan dari bank sentral negara-negara besar dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Dan yang terakhir ada sentimen pasar. Sentimen pasar termasuk berita dan perkiraan ekonomi juga dapat mempengaruhi mata uang atau ketidakpastian ekonomi dapat memicu penjualan mata uang. Selanjutnya dampak pelemahan rupiah. Yang pertama, inflasi. Pelemahan rupiah dapat mendorong kenaikan harga barang impor yang pada gilirannya dapat menyebabkan inflasi. Ini dapat mengurangi daya beli masyarakat karena harga barang-barang konsumen meningkat. Yang kedua, kenaikan harga BBM. Jika rupiah melemah, harga bahan bakar minyak atau BBM yang diimpor menjadi lebih mahal. Hal ini bisa mengakibatkan kenaikan harga bahan bakar di dalam negeri yang dapat mempengaruhi biaya transportasi dan berbagai komoditas lainnya. Yang ketiga, biaya impor yang lebih tinggi. Bisnis yang mengimpor barang atau bahan baku dari luar negeri akan menghadapi biaya yang lebih tinggi akibat pelemahan rupiah, yang dapat berdampak pada margin keuntungan mereka. Yang keempat, utang luar negeri yang lebih mahal. Jika negara atau perusahaan Indonesia memiliki utang dalam mata uang asing, pelemahan rupiah akan membuat membayar hutang tersebut lebih mahal dalam rupiah. Kemudian yang kelima, kenaikan suku bunga. Bank sentral mungkin harus menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi yang disebabkan oleh pelemahan rupiah. Ini dapat mempengaruhi biaya pinjaman bagi bisnis dan individu. Yang keenam, investasi asing. Pelemahan rupiah dapat membuat investasi asing menjadi kurang menarik yang bisa mengurangi aliran modal asing ke negara tersebut. Yang ketujuh, defisit neraca perdagangan. Pelemahan rupiah juga bisa memperburuk defisit neraca perdagangan negara karena impor menjadi lebih mahal dan ekspor menjadi lebih murah dalam mata uang asing. Yang kedelapan, ketidakpastian ekonomi. Pelemahan rupiah bisa menciptakan ketidakpastian di pasar dan mengurangi kepercayaan investor yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang selanjutnya, antisipasi dan tindakan yang dapat diambil. Ketika terjadi pelemahan rupiah, pemerintah dan bank sentral biasanya menghadapi sejumlah tindakan untuk mengatasi dampak ekonomi
dan menjaga stabilitas mata uang. Beberapa tindakan yang dapat diambil termasuk yang pertama, intervensi mata uang. Bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk membeli rupiah dan menjaga nilainya. Ini bertujuan untuk menghentikan penurunan tajam rupiah. Yang kedua, penyesuaian suku bunga. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi yang mungkin muncul sebagai akibat pelemahan rupiah. Ini juga bisa meningkatkan daya tarik investasi dalam mata uang rupiah. Yang ketiga, peningkatan ekspor. Mendorong ekspor dapat membantu meningkatkan penerimaan devisa dan mengurangi defisit neraca perdagangan. Ini bisa melibatkan insentif bagi produsen untuk meningkatkan ekspor. Yang keempat, pengendalian inflasi. Upaya untuk mengendalikan inflasi melalui kebijakan fiskal dan moneter dapat membantu menjaga daya beli rupiah. Yang kelima, reformasi struktural, meningkatkan daya saing ekonomi melalui reformasi struktural seperti peningkatan efisiensi dalam bisnis dan investasi dalam sektor-sektor yang mendukung ekspor dapat membantu mengurangi tekanan pada rupiah. Yang keenam, kebijakan fiskal yang berhati-hati. Pemerintah dapat menjaga keseimbangan anggaran dan menghindari defisit fiskal yang terlalu besar yang dapat mempengaruhi stabilitas rupiah. Yang ketujuh, promosi investasi asing. Mendorong investasi asing langsung, FDI dapat membantu mendatangkan modal baru ke negara dan mengurangi tekanan pada nilai tukar rupiah. Yang kedelapan, pengawasan keuangan dan perbankan. Pemerintah dan otoritas pengawas keuangan harus memastikan stabilitas sektor perbankan dan menghindari potensi krisis perbankan yang dapat mempengaruhi nilai rupiah. Dan yang terakhir, koordinasi internasional. Pemerintah dapat berkoordinasi dengan negara-negara lain dan lembaga internasional untuk mengatasi masalah ekonomi global yang dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu pengajuan KPR ditolak karena utang pinjol. Sebelumnya saya akan membahas terkait dengan pengertian KPR dan pinjaman online itu sendiri. KPR adalah singkatan dari kredit pemilikan rumah. Ini adalah pinjaman yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan kepada individu untuk membeli atau memiliki rumah yang kemudian harus dibayar kembali dalam angsuran bulanan selama periode tertentu dengan tambahan bunga. KPR adalah cara umum untuk mendanai pembelian rumah. Kemudian pengertian dari pinjaman online. Pinjaman online adalah jenis pinjaman yang dapat diajukan dan diproses secara digital melalui platform atau aplikasi daring online. Biasanya pinjaman online memungkinkan individu untuk mengajukan pinjaman, mengisi formulir aplikasi, dan mengunggah dokumen yang diperlukan melalui situs web atau aplikasi perusahaan peminjam. Proses persetujuan atau pencairan dana juga seringkali dilakukan secara online. Pinjaman online bisa berupa pinjaman pribadi, pinjaman tanpa agunan, atau jenis pinjaman lainnya, dan biasanya memiliki proses persetujuan yang lebih cepat daripada pinjaman tradisional. Kemudian yang selanjutnya risiko utang pinjol terhadap pengajuan KPR. Pinjol atau pinjaman online dapat memiliki dampak terhadap pengajuan kredit pemilikan rumah atau KPR dalam beberapa cara, meskipun setiap situasi bisa berbeda. Berikut ini adalah beberapa risiko atau dampak utang pinjol terhadap pengajuan KPR. Yang pertama yaitu utang lainnya. Jika seseorang individu memiliki utang pinjol yang sedang berjalan atau utang konsumen lainnya, itu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar angsuran KPR. Bank atau lembaga keuangan yang mengeluarkan KPR akan mempertimbangkan jumlah utang yang dimiliki oleh peminjam saat menilai risiko kredit. Yang kedua ada rasio utang terhadap pendapatan. Bank biasanya mempertimbangkan rasio utang terhadap pendapatan ketika menilai aplikasi KPR. Jika utang pinjol meningkatkan rasio ini hingga batas yang tidak dapat diterima, maka bisa menyulitkan pengajuan KPR. Yang ketiga, rekam jejak kredit. Pinjol dan lembaga keuangan lainnya melaporkan aktivitas pinjaman ke lembaga pemantau kredit. Jika peminjam gagal membayar pinjol tepat waktu, itu dapat merusak rekam jejak kredit mereka yang akan menjadi perhatian bagi pemberi pinjaman KPR. Yang keempat, kemampuan pembayaran. Utang pinjol yang besar dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar uang muka yang diperlukan untuk KPR atau untuk membuktikan kemampuan pembayaran yang stabil. Dan yang kelima, persetujuan kredit dan suku bunga. Jika peminjam memiliki rekam jejak kredit yang buruk, akibat utang,
Pinjol yang tidak terbayar, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan persetujuan KPR. Jika mereka disetujui, suku bunga mungkin lebih tinggi sebagai akibat dari risiko kredit yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir, dampak psikologis. Utang pinjol yang tinggi juga dapat memiliki dampak psikologis pada peminjam, meningkatkan stres keuangan, dan membuat pengelolaan KPR menjadi lebih sulit. Selanjutnya, strategi untuk memperbaiki catatan kredit dan peluang persetujuan KPR. Memperbaiki catatan kredit yang telah terpengaruh oleh pinjaman online atau pinjol memerlukan usaha khusus. Pinjol seringkali memiliki suku bunga tinggi dan dapat mempengaruhi catatan kredit jika mengalami keterlambatan pembayaran. Berikut ini adalah 5 strategi untuk memperbaiki catatan kredit yang terpengaruhi oleh pinjol dan meningkatkan peluang persetujuan KPR. Yang pertama, lunasi utang pinjol. Prioritaskan untuk melunasi semua utang yang dimiliki kepada pinjol. Ini adalah langkah kunci dalam memulihkan catatan kredit dengan mencoba bernegosiasi dengan pinjol untuk menyelesaikan utang dengan jumlah yang lebih rendah jika memungkinkan. Yang kedua, bayar semua keterlambatan pembayaran. Pastikan membayar semua keterlambatan pembayaran kepada pinjol dan kreditur lainnya secepat mungkin. Keterlambatan pembayaran dapat sangat merusak catatan kredit. Yang ketiga, perbaiki skor kredit. Lakukan upaya untuk memperbaiki skor kredit dengan membayar tagihan tepat waktu dan mengurangi rasio kredit terhadap batas kredit. Hal ini akan membantu meningkatkan catatan kredit. Yang selanjutnya, gunakan konselor keuangan. Konsultasikan diri dengan konselor keuangan yang dapat memberikan saran dan rencana pembayaran yang sesuai dengan situasi keuangan. Mereka dapat membantu mengelola utang dengan lebih efektif. Yang terakhir, tingkatkan pendapatan dan tabungan. Meningkatkan pendapatan dan membangun tabungan dapat membantu mengatasi kesulitan keuangan dan menghindari terlalu mengandalkan pinjol di masa depan. Pendapatan yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan peluang persetujuan KPR. Dan yang selanjutnya, edukasi keuangan dan manajemen utang. Yang pertama, mengelola anggaran dengan baik. Pembuatan dan pemantauan anggaran membantu individu melacak pendapatan dan pengeluaran mereka, menghindari pengeluaran yang tidak perlu, dan menentukan berapa banyak yang dapat mereka alokasikan untuk utang. Yang kedua, menghindari pinjaman yang tidak diperlukan. Pendidikan keuangan membantu individu mengenali kapan mereka benar-benar memerlukan pinjaman dan kapan mereka dapat menghindarinya. Ini membantu mencegah penumpukan utang yang tidak perlu. Yang ketiga, yaitu memahami risiko pinjaman online. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pinjaman online, calon peminjam dapat menilai risiko dan biaya yang terkait. Mereka dapat membandingkan penawaran dari berbagai penyediaan pinjaman online dan memilih yang paling menguntungkan. Selanjutnya, pengelolaan utang yang bijak. Pendidikan keuangan membantu individu untuk memahami cara mengelola utang dengan baik, seperti membayar tepat waktu, mengurangi utang dengan bunga tinggi terlebih dahulu, dan menentukan prioritas keuangan. Dan yang terakhir, literasi keuangan yang tinggi. Dengan literasi keuangan yang baik, individu akan lebih berdaya dalam membuat keputusan keuangan yang cerdas, termasuk ketika mempertimbangkan untuk mengambil pinjaman online. Melalui pendidikan keuangan, individu dapat menghindari masalah keuangan di masa depan dan mengambil langkah-langkah yang lebih berwawasan saat memutuskan untuk mengelola utang. Ini membantu dalam membuat keputusan yang lebih bijak dan menghindari jebakan utang yang mungkin timbul dari pinjaman online yang kurang dipahami. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.